Kadang-kadang bukan karena kita pengen dipuji orang, tapi kita nggak rela diremehin orang, itu yang bikin kita ria kan? Bukan karena kita pengen dieluk-elukan, dipuji, dapat banyak like, dipuja-puja, bukan itu. Itu kita masih kadang-kadang bisa ngerem, tapi kita nggak sanggup bertahan, nggak bisa sabar kalau diremehin orang. Akhirnya kita bocorin juga kebaikan kita. Habis. Diremehin suami, diremehin pasangan, diremehin orang tua, diremehin mertua, diremehin teman-teman, segala macam, diremehin tetangga. Kita bukan pengen dipuji dan dipuja oleh orang lain, tapi kita nggak tahan kalau diremehin. Keluar juga tuh. Siapa yang selama ini yang melakukan ini? Siapa yang bantu kamu? Siapa? Keluar semua. Satu persatu yang kita sebutkan, satu persatu berguguran dan tidak ada nilainya di mata Allah. Sabarkah kita ketika diremehkan oleh orang lain untuk tetap menjaga rahasia amal kita antara kita berdua aja dengan Allah? Itulah yang dibahas. Kata Nabi, siapa yang ketika kehilangan sesuatu lalu dia membaca doa Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha, Allah akan menggantikan yang dia kehilangan itu dengan yang lebih baik. Orang yang dadanya sempit, satu kesalahan orang aja udah bikin dia nyesek. Tapi kalau dadanya lapang, kesalahan-kesalahan orang itu nggak bikin dia nyesek karena masih lapang. Kayak sebuah ruangan sempit, ditaruh satu barang udah sesek. Tapi kalau ruangannya luas, ditaruh banyak barang juga masih lapang, gor gitu. Naruh lemari beberapa masih lapang. Tapi kalau kamar mandi, taruh lemari satu udah nggak bisa ngapa-ngapain kan ya. Berlapang dada dengan kesalahan orang lain kepada kita. Sehingga kita nggak gampang nyesek, kita nggak gampang stres, kita nggak gampang nyimpen, nggak gampang sakit punggung kita. Kalau udah lapang dada, kami turunkan beban-beban kamu. Kayak misalnya cara lapang dada itu kayak husnuzon, salah satu yang paling penting. Siapa yang bertakwa atau taat kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Siapa yang taat kepada Allah, Allah kasih rezeki yang tidak terduga-duga. Siapa yang taat kepada Allah, Allah mudahkan setiap urusannya. Keep the faith, as-thiqah billah. Percaya deh sama Allah. Karena ngandelin Allah, Allah mudahkan urusannya. Selalu kayak gitu. Kalau melakukan sesuatu karena Allah, selalu Allah mudahkan. Tapi kalau kita tidak melibatkan Allah, bara'atum minallah, Allah berlepas tangan. Dan kalau Allah berlepas tangan, siapa lagi yang bisa memudahkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Libatkan Allah. Kadang kita pernah ngerasa kayak berat ketika kita lagi sendiri, yang biasanya heboh bareng dengan geng, bareng dengan teman-teman, tiba-tiba karena satu dan lain hal, akhirnya teman-teman menjauh dari kita. Mungkin kita salah ngomong, mungkin kita salah sikap, mungkin kita terbawa emosi, mungkin kita gak suka dengan komen teman kita di grup. Akhirnya kita kayak menjauh atau dijauhin sama geng kita, sama teman kita. Mulailah merasakan kesendirian. Allah seolah-olah ngomong ke kita gini, teman-teman, hambaku, kamu kalau ngerasa sepi, gak usah khawatir, aku bersamamu dimanapun kamu berada. Manusia mungkin bisa ninggalin kamu, manusia mungkin bisa benci sama kamu, manusia mungkin bisa ilfil sama kamu, manusia mungkin bisa dendam sama kamu, manusia mungkin bisa mengecewakan kamu. Itulah manusia. Kalau Allah nggak kayak gitu, Allah nggak pernah ninggalin kamu, wahai hambaku, kata Allah. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu, walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk, dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat, nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah, wala khaufun alaihim walahum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Intinya jangan remehin kata-kata makasih. Dan yang lebih keren lagi, maaf. Jangan gengsi minta maaf. Karena maaf itu bisa efeknya gede banget. Kadang-kadang kita nggak sadar tapi efeknya gede. Satu, kadang-kadang dia menyambung silaturahim yang terputus.
satu kata bisa menyambung silaturahim yang terputus. Dan menyambung silaturahim salah satu di antara amal yang berpahala besar. Allah kayak ngasih tahu ke kita, hambaku, kamu jangan patah semangat. Aku gak pernah ninggalin kamu. Hambaku, kamu jangan pundung. Aku gak pernah marah sama kamu. Hambaku, kamu jangan nyerah. Aku gak pernah ninggalin kamu. Hambaku, jangan putus asa. Aku gak pernah marah sama kamu. Jadi kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ini, kalau kita tafsirkan ke ayat-ayat yang lain itu banyak banget. Allah kalau kangen kepada hambanya dikasih ujian. Hamba yang kayak gimana? Hamba yang kalau gak dikasih ujian gak deket sama Allah. Sehingga kalau Allah kangen sama kita, yang gak dekat sama Allah nih, suka lupa sama Allah, Allah kasih kita ujian. Tapi ujian yang dikasih juga ujian yang insya Allah masih ketahan sama kita. Karena Allah gak mau ngasih kita ujian yang mencelakai kita. Kalau itu terjadi namanya bukan ujian, tapi namanya azab. Dan insya Allah orang beriman gak dapat itu. Tapi teman-teman ya, benar nih, ini benar. Ini pengalaman pribadi. Saya mungkin saya bukan ustadz yang keren-keren aman keilmuannya, tapi banyak pengalaman pribadi. Buat saya secara pribadi sebagai suami, itu senyum istri itu amazing banget loh. Itu kayak miracle banget. Itu kayak surga jatuh ke bumi gitu. Makanya kalau pulang ke rumah itu yang bikin happy itu bukan masalah rumahnya sebesar apa, di rumah ada apa. Yang bikin happy itu tawa anak sama senyum istri. Udah selesai. Nggak makan Ustaz? Ya makan juga sih. Cuman maksudnya lapar bisa ketahan. Tapi kalau kayak garing, krik-krik, kaku, plain di rumah nggak ada kehangatan, itu tuh rugi banget gitu. Makanya Nabi SAW mengatakan salah satu di antara nikmat terbesar yang Allah berikan di muka bumi itu adalah zaujah solihah atau imro'ah solihah, istri yang solihah. Itu tuh nggak kebayar dengan apapun. Ternyata ada orang yang salah paham. Ketika Allah menentukan sebuah takdir buruk baginya, maka dia nggak bisa mengubah takdir itu. Kita ditakdirkan misalnya, nauzubillah, cerai dengan pasangan kita, ditolak pas kita ngelamar, ditikung oleh sahabat sendiri, diselingkuhin, dan seterusnya. Maka kita nggak bisa nolak takdir itu dengan cara mencoret-coret suratan takdir. Mengikhtiarkan sesuatu itu nggak bisa. Terus apa yang bisa kita lakukan agar takdir buruk itu bisa berubah? Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit, kata Allah. Allah menghapus apapun yang Dia kehendaki di antara tulisan takdir dan menetapkan. Allah yang berkehendak mengubah takdir. Tapi dengan apa kita berharap Allah mengubah takdir buruk kita menjadi baik? Dengan doa. Berharap kepada Allah dengan iman. Berharap kepada Allah dengan curhat, munajat. Karena Allah tidak pernah menolak doa hambanya.